wassalatu wassalamu al-akmalanil atamman ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman dan sekeyakinan dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan ketika seorang raja atau seorang presiden atau seorang dermawan memberikan kita sebuah janji akan diberikan pada bulan akan datang sebuah rumah yang besar atau mobil yang mewah atau harta yang bergelimpah ruah. Maka apa yang akan kita rasakan? Tentunya kita akan merasa bahagia. Tentunya kita akan merasa ingin secepatnya bulan yang akan datang segera tiba. Maka begitulah seharusnya kita sebagai muslim beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki rasa untuk menyambut kedatangan Ramadan. Senang dengan datangnya Ramadan. Karena apa? Karena di bulan Ramadan itu melebihi daripada janji seorang presiden yang memberikan harta yang banyak atau rumah yang mewah atau mobil yang mahal. Tentunya di bulan Ramadan ini diberikan begitu banyak ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya kita sebagai muslim beriman harus bahagia, seolah-olah itu sebagai janji dari seorang presiden. Seharusnya itu yang membuat kita semakin semangat untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Maka untuk itu kita sebagai muslim beriman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala harus memiliki motivasi dan semangat yang kuat untuk kita sama-sama beribadah di bulan suci Ramadan ini. Muslim yang beriman, hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pesan kepada mereka, telah memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya kita harus bisa menjaga waktu, kita harus bisa memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini agar kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Karena tidak semua muslim beriman, tidak semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kesempatan merasakan lezatnya beribadah di bulan Ramadan. Tidak semua muslim beriman mendapatkan kesempatan untuk bisa berada di bulan Ramadan yang akan datang. Maka sekali lagi, untuk itu mari kita memberikan semangat pada diri kita sendiri agar kita selalu menjaga dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Ingat, ada seorang ulama ternama yang kita semua sudah mengenalnya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau itu dalam sebuah riwayat dikatakan kana yakhtimul Qur'ana fi Ramadana sittina khatmatan, bahwasanya Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ada juga seorang ulama ternama, ulama besar di kalangan tabi'in. Siapa namanya? Al-Aswad bin Yazid, yang wafat pada tahun 74, ada yang mengatakan 75 Hijriah. Di dalam sebuah riwayat dikatakan kanal aswadu yahtimul Qur'ana fi syahri Ramadana kulla lailataini, bahwasanya ketika datang bulan Ramadan, Al-Aswad bin Yazid menghatamkan Al-Quran sebanyak dalam 2 malam, menghatamkan Al-Quran setiap 2 malam. Begitu juga ada seorang ulama
bernama Qatadah bin Da'amah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, kana Qatadatu yakhtimul Qur'ana fi sab'in, idza jaa Ramadhanu yakhtimul Qur'ana fi salasin, wa idza jaa al-ashru yakhtimul Qur'ana fi kulli lailatin. Bahwasanya Usamah bin Da'amah, Qatadah bin Da'amah itu menghatapkan Al-Quran di luar bulan Ramadan dalam waktu 7 hari. Ketika datang bulan Ramadan, maka beliau menghatapkan Al-Quran dalam kurun waktu 3 hari 3 malam. Dan ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan masuk, maka kemudian beliau menghatapkan Al-Quran dalam waktu setiap malam. Masya Allah. Maka untuk itu, ini sebagai jalan motivasi kita. Ketika kita melihat banyak sekali para ulama, banyak sekali wali-wali Allah, para kekasih Allah yang memanfaatkan waktunya sebaik mungkin di bulan Ramadan ini, maka untuk itu dari sinilah kita memotivasi diri agar kita juga mampu mengikuti motivasi mereka, semangat mereka dalam mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mungkin saja kita sebagai muslim di akhir zaman ini tidak mungkin mengikuti jalan mereka, tidak mengikuti himmah mereka, semangat mereka, sampai-sampai mereka mampu menghatapkan Quran setiap malam, bahkan dalam kurun waktu 3 malam. Tapi paling tidak kita mungkin jauh dari mereka, tapi paling tidak kita melihat dan melihat daripada semangat mereka, sehingga dari kita mengetahui sejarah mereka, riwayat mereka tentang semangat mereka dalam mengejar ridha Allah di bulan Ramadan ini yang akan mengeluarkan gairah kita, semangat kita untuk tetap mengejar ampunan Allah, rahmat Allah, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan, seagama dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat juga dikatakan bahwasanya seorang muslim ketika di dalam bulan Ramadan itu mendapatkan 2 kesenangan, 2 kebahagiaan yang akan didapati. Lis-shaimi farhatani, bagi seorang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Apa itu? Kebahagiaan di saat berbuka puasa. Apa yang dimaksud di dalam berbuka puasa ini? Yaitu bahagia dan merasa lega karena hilangnya haus dan dahaga dan lapar yang dirasakan, yang telah ditahan dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ada juga yang mengatakan kebahagiaan itu yang dimaksudkan adalah mereka sudah merampungkan, menyelesaikan ibadah puasa pada hari itu. Dan semoga itu yang bisa memberikan ampunan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kebahagiaan akan didapatkan oleh seorang muslim ketika berpuasa di bulan Ramadan adalah mereka mampu menatap dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala di surga nanti. Subhanallah. Jadi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang diberikan kebahagiaan menatap zatnya Allah di surga, itu artinya wajib mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang bisa melihat zatnya Allah di luar surga. Artinya kalau tidak surga berarti neraka. Tidak mungkin seorang muslim mampu melihat dan menatap zatnya Allah bukan di surga. Untuk itu berarti orang yang diberikan kebahagiaan melihat dan menatap zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah jelas dan sudah pasti mereka menjadi ahlunya surga, menjadi ahlu surga. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, nah inilah yang harus kita jaga dan kita resapi, bagaimana keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan ini, sehingga kita yang menyambut bulan Ramadan, belum datangnya bulan Ramadan, dengan adanya rahmat, ampunan, dan ganjaran yang luar biasa yang melimpah ruah di bulan Ramadan ini yang membuat kita merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Lebih-lebih kita sudah berada di bulan Ramadan. Untuk itu,
Bagi saudara-saudara seiman dimanapun Anda berada, mari sekali lagi kita bangkitkan semangat kita dalam menyambut bulan Ramadan ini untuk bersama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, beribadah sunnah, salat tahajud, salat hajat dan sebagainya, lebih-lebih salat tarawih. Semoga kita semua termasuk mendapatkan rahmat, ampunan dan terjaga dan terlepas terjauh dari siksanya api neraka, dan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.